Iya. karena rambut saya sampai lepas gitu loh karena ini mau bantu. Jadi bantunya sempat kena ke kepala. Iya. Darah tersuntur ke tanah. Iya, karena makanya nggak terlupakan sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia dimanapun berada. Senang sekali saya Hur Ihsan masih bisa menyapa teman-teman setia pecinta podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak, tempat orang inspiratif berbagi cerita. Senang sekali rasanya guys, seperti biasa saya selalu berusaha mendatangkan orang-orang yang baru untuk memberikan cerita-cerita yang lebih inspiratif lagi kepada teman-teman semuanya. Dan saya sangat beruntung sekali kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, orang yang sangat sibuk sekali, karena bintang tamu ini merupakan bintang tamu mahasiswa akhir di salah satu kampus terbaik di Sumatera Utara. Dan dia telah menyempatkan waktu, telah hadir di sebelah kanan saya, orang yang luar biasa. Sebelum saya bocorkan siapa dia, sebelum saya kasih tahu siapa namanya, terlebih dahulu saya perkenalkan. Bintang tamu kita ini merupakan mahasiswi terbaik di salah satu kampus terbaik di Sumatera Utara dengan mengambil program studi perbankan syariah. Dan konten ini spesial, kita akan mengupas perbankan syariah ini seperti apa prospek kerjanya ke depan. Dan bintang tamu kita ini juga selain berstatus mahasiswa, dia itu juga maksud saya ketika dia tidak menyandang status mahasiswa atau lagi pulang ke kampung, dia itu merupakan putri yang sangat bekerja keras. Dia itu ibaratnya gini, dia itu semua yang dia itu tidak terlalu bergantung sama orang tua gitu loh. Dia ini merupakan sosok mahasiswa yang mencari sumber pemasukannya sendiri agar dia istilahnya tidak mau membebankan orang tua. Nanti kita akan bahas apa yang dia kerjakan untuk bisa menopang hidup di kota metropolitan Medan, Sumatera Utara. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Nurul Asikin. Oke, hai Nurul. Tas dulu. Hai. Ya, luar biasa sekali. Silahkan kamu perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin, mahasiswa terakhir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mengambil jurusan apa? Mengambil jurusan perbankan syariah. Oke, dan sekarang sudah semester akhir ya Nurul ya? Iya. Nah, Nurul tuh tinggal di mana sih kalau di Penyambungan? Di Gunung Tua. Di Gunung Tua. Di Medan nggak kos ya? Iya, ngekos. Wow, luar biasa sekali Nurul Asikin. Saya ucapkan terima kasih ya telah hadir di konten kita. Ini tempat berbagi orang-orang inspiratif, biasanya berbagi di konten ini. Dan Nurul Asikin sekarang giliranmu untuk berbagi kisah, dan saya akan mulai untuk bertanya kepada Nurul Asikin. Yang pertama, Nurul Asikin. Iya. Oke, yang pertama Nurul Asikin, ketika Anda kemarin lulus dari sekolah menengah atas, kenapa mengambil kesempatan kuliah itu di jurusan perbankan syariah? Kan banyak jurusan yang lain yang lebih Alasannya sih karena saya waktu SMA itu jurusan ini IPS. Oke. Bukan anak IPA, saya anak IPS gitu. Nah, sedangkan perbankan syariah itu biasanya anak IPS ya, gitu ya? Enggak juga sih. Cuma karena mungkin lebih nyambung aja. Karena kan banyak anak IPA tuh kayak kawan kelas saya tuh komplain, ibaratnya kayak belajar dari awal. Kalau anak IPA tuh kurang paham mungkin. Anak IPA yang biasanya belajar matematika eksak gitu, sedangkan sains gitu kan. perbankan syariah nggak terlalu banyak ya eksaknya. Kira-kira. Banyak sih, cuma mungkin kayak ekonomi kan orang itu nggak mendalam kali kalau SMA anak IPA. Jadi Kalau perbankan IPS syariah kan ini lebih ke banyak. ekonominya gitu ya. Terus dan sepertinya saya kurang suka kalau untuk kesehatan gitu kan. Anak IPA kan identik dengan kesehatan. Kenapa? Sepertinya saya nggak cocok. Nggak cocok, nggak sesuai passion kita ya. Iya. Akhirnya memilih perbankan syariah. Menurut Kaudara ini passion saya yakin saya bisa dengan jurusan ini. Apa yang menurut Anda menjadi kesulitan ketika menjalani perkuliahan dengan jurusan perbankan syariah? Kesulitan apa yang paling menonjol Anda rasakan? Mungkin belajar ngitung kali ya. Menghitung ya. Ngitung uang orang. Oke, kenapa bisa merasa kesulitan dengan menghitung? Mungkin karena
kalau udah di kuliah kan hitung-hitungan tuh udah beda kan sama anak SMA itu. Kesulitannya berbeda. Ya mungkin lebih ini pelajarannya juga lebih sulit. Oke. Kalau SMA kan mesti yang standar-standar. Kalau Masih udah matematika dasar gitu ya. matematika dasar. Kalau udah kuliah kan apalagi permanent syariah kan harus pandai itu. Nah, di luar kesulitan yang Anda rasakan, tentu pasti Anda lebih banyak merasakan manfaat atau istilahnya senang dengan jurusan ini. Karena apa yang menurut Anda paling senang banget, gue betah banget dengan jurusan ini? Alasannya kira-kira apa? Mungkin senang karena ini ya, pilihan kita mungkin ya. Karena pilihan ya. Ada kan orang kuliah karena dia aku terpaksa masuk jurusan ini. Oke. Aku nggak suka jurusan itu. Salah jurusan gitu ya. Kalau aku karena mungkin dari awal memang itu keinginanku, jadi biarpun sulit tapi aku masih menikmati kuliahku. Enjoy gitu ya. Dan akhirnya sekarang sudah masuk ke semester akhir. Iya. Berarti lagi sibuk skripsian nih ya. Iya ya, Bagaimana ya. bagaimana Anda menjalankan diri Anda sekarang sebagai mahasiswa yang skripsian yang katanya itu benar-benar membuat kita stres, pusing, beban banyak di pikiran. Anda apakah merasakan hal yang sama? Mungkin semua orang merasakan ya kalau yang udah skripsi. Okay. Cuma mungkin tingkat kesulitannya mungkin berbeda-beda. Okay. Terus permasalahan juga berbeda. Okay. Saya juga merasakan kesulitan itu ya, beban pikiran masih terasa sampai sekarang ya. Iya, apalagi karena ini kan lagi pandemi kan. Okay. Jadi dosennya mungkin agak lebih susah dihubungi karena kita kan nggak jumpa secara langsung. Okay. Nah, kalau misalnya kamu lagi jenuh dengan skripsimu, biasanya kamu ngapain? Biasanya sih nonton film. Itu ya yang bisa membuat kita lupa sedikit tentang masalah-masalah perkuliahan gitu karena ya. saya kalau udah terlalu jenuh pusing ngerjakan skripsi. Bicara mengenai film, kamu suka genre apa sih kalau nonton film? Aku semua genre film suka, tapi kalau yang lebih suka mungkin komedi ya. Jadi benar-benar ini ya makanan untuk apa sih namanya ice breaking otak gitu ya. Jadi membuat kita itu merasa karena kan relax ini gitu. Perbankan kan ngitung, jadi kalau udah terlama nengok angka jenuh pusing. Akhirnya pergi ke film komedi. Iya. Nah, kita masih lanjut cerita kuliah. Nah, ini dengan Anda sibuk skripsi, saya doakan semoga lancar-lancar saja dan cepat meraih sarjana. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya, dengan mengambil program studi perbankan syariah, apakah selamanya kita itu nanti terjunnya ke perbankan saja atau masih ada lagi prospek kerja yang lain? Enggak juga sih. Anak perbankan tuh nggak harus kerja di bank sih menurut saya. Karena kan kami kan ini sarjana ekonomi. Kayak saya nanti kan kalau udah selesai mudah-mudahan kan itu gelarnya SE sarjana ekonomi, jadi itu bisa untuk ke semua, mau ke perusahaan, ke tempat pokoknya perkantoran gitu ya bisa, pokoknya itu nggak mempatok untuk ke bank aja gitu. Jadi tidak tek ke bank aja, jadi masih ada lagi kesempatan kerja mahasiswa perbankan syariah itu luas gitu ya. Iya luas. Oke. Luar biasa sekali, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bagi teman-teman yang nanti baru lulus SMA, jangan ragu untuk mengambil perbankan syariah gitu ya. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada mereka yang baru saja lulus dari SMA? Mungkin kalau gini ya, kan anak SMA kan kadang sulit gitu ngambil jurusan gitu pas udah di akhir. Kalau misalnya saran sih menurut saya kalau mau ngambil jurusan itu ya memang dari diri sendiri gitu. Nanya hati gitu ya. Jangan banyak kayak kawan-kawan gitu. Dia nyesel ngambil jurusan itu, akhirnya aku tuh nggak suka di jurusan itu, aku nggak suka di kuliahku gitu. Karena memang kemampuan kita itu cuma kita yang tahu gitu ya. Iya, maksudnya jangan kuliah terpaksa gitu loh. Oke. Wow, luar biasa sekali. Jadi jangan ragu untuk menentukan masa depan. Iya. Bisa mengambil jurusan perbankan syariah gitu ya. Terserah kampusnya di mana, Anda yang memutuskan. Nah, sekarang saya masih juga punya pertanyaan kepada Nurul Asikin. Bagaimana cara Anda bertahan hidup di kota metropolitan Medan? Mungkin kalau menurut saya karena saya anak kos ya. Iya. Anak kos kan ibaratnya nunggu kiriman. Oke. Apakah Anda orang yang sering menelpon orang tua untuk mendatangkan kiriman? Enggak sih, saya bukan tipe orang yang sering nelpon. Jadi Anda seperti apa tipenya? Karena saya nggak tahu mau ngomong apa di telepon. Oke. Nah, Anda tuh suka ini minta kiriman jarang gitu ya? Atau memang Anda mengandalkan kiriman dari orang tua atau Anda mencari kerja di sana? Bukan. Apa? Karena saya kan anak beasiswa, jadi dapat beasiswa. Jadi uang beasiswa saya buat supaya gimana biar cukup gitu. Jadi paling nambahin sedikit doang dari diatur pengeluaran gitu ya. Jadi orang tua itu kadang ngirim yang penting-pentingnya aja gitu ya. Oke, jadi kalau udah anak beasiswaan seperti Anda itu
masih harus mencari kerja nggak sih untuk menambah pemasukan di sana? Kalau di sini sih saya nggak cari kerja eh, karena saya anak beasiswa itu nilainya nggak boleh turun. Jadi harus fokus belajar. Iya. Oke, Jadi akhirnya saya, akhirnya kita fokus belajar, beasiswa tetap. iya, karena kalau Apa ya, kalau di stabil. sana kalau kerja kan dia jam waktunya tuh nggak menentu. Sementara kampus saya tuh jadwalnya tuh nggak menetap gitu. Misalnya kalau pagi-pagi enggak, bisa pagi, bisa sore, besok sore gitu, besoknya bisa siang. Jadi nggak bisa kerja. Oke, luar biasa sekali guys, bintang tamu kita ini ternyata mahasiswa berprestasi, dibuktikan dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk pendidikannya di Medan. Dan dengar-dengar juga saya mendapat kabar bahwa Nurul Asikin ketika pulang kampung itu biasanya sibuk dengan berdagang. Ini kue, Iya. berdagang kue. Apa yang bisa Anda ceritakan dari berdagang kue? Itu sih bukan usaha saya ya. Oke. Saya cuma bantu orang tua. Oke. Menurut saya sih kalau pulang membantu orang tua kenapa enggak gitu, kenapa? Kalau misalnya ada kawan, masa Asikin jualan kue, apa yang bisa Anda tanggapkan? Itu sih tergantung kawannya sih. Karena saya orangnya bukan pemalu ya. Karena kalau masih melakukan hal yang nggak melewati batas gitu atau Masih positif. Positif itu saya nggak masalah sih. Jadi kalau ada orang yang menganggap kita sebelah mata, tanggapan Anda itu tidak ambil pusing gitu ya? Enggak. Anda Berarti pernah nggak dia sih? bukan apa? Bisa Anda lanjutkan dulu. Berarti dia bukan? Bukan orang yang untuk bisa dikawani. Oke. Kalau misalnya ada orang yang menganggap Anda sebelah mata atau meremehkan, bagaimana Anda menanggapi itu? Berarti orang ini nih nggak bisa untuk diajak berkawan gitu. Berarti dia mandang orang tuh bukan dari hati atau tingkah laku, dia nengok kasta mungkin ya kan, nengok kekayaan. Tapi semoga tidak ada ya yang seperti itu menimpa Anda. Sih. Ada juga ya ternyata yang seperti itu ya. Jadi Anda akhirnya udah kalau memang nggak cocok sama saya, inilah saya apa adanya gitu ya. Kalau saya jualan dia nggak mau sapa saya gitu. Kalau saya di luar dia mau ada kayak gitu. Jadi ibaratnya dia tuh kayak kalau dia tuh kayak nganggap sebelah mata gitu ya berarti ya. Menurut saya sih gitu, tapi kalau saya nggak pernah ambil pusing. Oke. Nah kalau misalnya nih kita selesai bahas kue, ini Nurul Asikin. Ya, bentar lagi insya Allah wisuda. Amin ya Allah. Apa resolusi Anda untuk masa depan? Apakah Anda masih sibuk nanti fokus berkarir atau kalau ada yang meminang, bagaimana Anda bagaimana Anda menanggapi antara ini tanggapan aja ya. Kalau misalnya Anda dihadapi antara lamaran dan tawaran pekerjaan, mana yang Anda utamakan? Tergantung. Itu tuh kalau yang seperti itu tergantung. Kalau misalnya kita nggak bisa bilang kalau kita nggak mau nikah gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang tepat dan mungkin dia udah jodoh, mungkin kita bisa pikirkan gitu kan. Tapi kalau sekiranya ada juga lamaran kerja atau yang lamar nggak jelas, mending kita lebih milih kerja menurut saya gitu. Oke, jadi kita lihat sikonnya. Yang lamar jelas, ayo ke lamaran. Kalau yang lamar nggak jelas, kita pergi ke pelamaran kerja gitu ya. Oke, tergantung keadaannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi jika maka. Jika Nurul Asikin ada satu kata yang akan dikabulkan dari apa yang kau omongkan, tercipta apa yang kau sebutkan, apa kira-kira yang ingin kau ciptakan? Dengan kekuatan magic kau menyebutkan satu kata dan itu tercipta, maka apa kira-kira yang ingin kau ciptakan? Mungkin ini ya, kalau saya sih nggak banyak permintaan sih, saya cuma mau keluarga saya bahagia itu aja. Oke, jadi kalau misalnya sebuah figur yang mau diciptakan itu kayak mana sih, figuran apa yang kau ciptakan untuk membuat keluargamu bahagia? Contohnya mungkin misalnya kamu menciptakan patung kah yang membuat orang tahu bahagia gitu? Enggak sih. Apa? Mungkin cara membuat bahagia mungkin kita bisa membuat kita bisa melakukan hal yang orang tua kita inginkan gitu. Itu kan udah membuat orang tua bahagia. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah masuk ke sesi akhir, luar biasa sekali ya Nurul Asikin. Sekarang saya mempersilahkan Anda untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terakhir. Ini tidak saya batasin. Soal apa nih? Soal apa nih? Bebas, baik nasihat-nasihat, ajakan-ajakan, atau sharing pengalaman. Atau ginilah, saya punya satu pertanyaan lagi. Selama hidup Anda sekarang, mungkin Anda sudah berusia 23 tahun ya, apa pengalaman paling tidak
bisa Anda lupakan yang Anda rasakan? Mungkin dikejar-kejar ini gitu. Iya, dikejar-kejar orang. Kok gara-gara aku ngode kejar-kejar jadinya ya banyak kejar-kejar. Apa? Ya memang ya juga sih dikejar-kejar orang memang. Itu memang yang nggak pernah terlupakan gitu ya. Iya mungkin bisa. Kenapa jadi. dikejar-kejar orang itu ceritanya gimana? Karena dikejar-kejar orang gila. Kenapa bisa dikejar-kejar orang gila? Ya sebenarnya udah lama sih ceritanya, dari SD dulu sih, SD kelas Oke, 6 jadi SD. masih anak-anak ya dikejar-kejar orang gila itu pasti takut kita itu benar-benar Enggak, heboh ya. masalahnya dia bawa batu jadi kena kepala mungkin saya ya. jadi nggak terlupakan gitu. Astaga. Enggak dikonsep dari semua. Ayo cepat. Apa yang ingin kau ajak teman-teman? Apa ya? Soal apa ya? Soal apa lagi? Bebas, terserah. Aku udah kasih kode pun kau mengasih saran kepada teman-teman yang menonton, ajakan apa yang ingin kau ajak? Mungkin kalau untuk yang skripsian ya semangat lah ya. Coba bagaimana cara menyemangati orang? Maksudnya ya biarpun pandemi kayak gini kerjakan aja terus biar cepat selesai. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita ini dikit banyaknya kita bisa mengambil informasi dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan bagi kawan-kawan jangan lupa untuk like, komen di bawah jika ingin menjadi bintang tamu. Karena siapapun punya pengalaman tersendiri guys. Jadi kamu pun bisa bercerita di podcast kesayangan kita ini. Podcast Pakai Otak. Terakhir kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.